Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang dimana pada zaman Rasulullah SAW banyaknya kisah peperangan yang dijalani beliau beserta para sahabat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang kita kenal dengan nama kisah Perang Badar. Dan Perang Badar ini terjadi pada hari ke-12 di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan Perang Badar ini terkategorikan sebagai peperangan yang pertama yang dijalani Rasulullah beserta para sahabat. Dan sebelum terjadinya Perang Badar, awal mulanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendengar kabar tentang pergerakan kafilah dagang besar dari arah Sam yang membawa harta perniagaan yang sangat banyak milik kaum kafir Quraisy. Kafilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan dan dikawal 30 orang sampai 40 orang kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah SAW pun untuk memastikan benar adanya kafilah dagang Abu Sufyan yang datang dari arah Sam, Rasulullah SAW pun mengutus salah satu sahabat yang bernama Basbas bin Amru untuk mengumpulkan informasi tentang kafilah dagang tersebut. Setelah Basbas kembali dan membawa berita yang meyakinkan, Rasulullah SAW pun langsung mengajak para sahabat untuk bergerak seraya bersabda, "Ini adalah rombongan kafilah Quraisy yang di dalamnya terdapat harta benda mereka, maka pergilah kalian ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai harta rampasan perang bagi kalian." Dan keluarnya Rasulullah SAW dari kota Madinah dengan para sahabat tidak ada niatan untuk berperang, tetapi hanya menargetkan harta yang dibawa kaum kafir Quraisy saja. Pada saat itu kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy memang dalam status keadaan perang. Dan sudah maklum kalau di dalam status perang, harta dan nyawa musuh itu hukumnya mubah. Apalagi kalau harta yang dibawa kaum kafir Quraisy tersebut adalah milik kaum muhajirin dari penduduk Mekah yang dirampas kaum musyrikin secara tidak adil dan zolim. Dan ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah, beliau menugaskan Abdullah bin Umi Maktum untuk menjadi imam salat sementara di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW pun menyuruh pulang Abu Lubabah dari Rauhah ke Madinah untuk menjadikannya pemimpin sementara di kota Madinah. Dan Nabi SAW pun mengirim 2 orang sahabat terlebih dahulu ke daerah Badar untuk menjadi mata-mata untuk mengumpulkan informasi lagi tentang kafilah dagang kafir Quraisy. Lalu kedua orang sahabat itu pun kembali dan membawa informasi yang diperlukan. Dan di sini terdapat ada beberapa perbedaan pendapat dari sumber-sumber sahih mengenai jumlah para sahabat yang menyertai Nabi SAW dalam perang Badar ini. Al-Bukhari berpendapat jumlah para sahabat 313 sampai 318 orang. Sementara Imam Muslim menyebutkan bahwa jumlah para sahabat yang ikut mendampingi Nabi SAW mencapai 340 orang. Dan pada saat itu kekuatan kaum muslimin pada perang Badar tersebut tidak menggambarkan kekuatan militer yang maksimal yang dimiliki oleh sebuah daulah negara Islam. Yang demikian itu pula dikarenakan keluarnya pasukan kaum muslimin hanya bertujuan menghadang kafilah dagang kaum Quraisy saja. Pasukan muslimin sama sekali tidak tahu bahwa mereka akan menghadapi kekuatan Quraisy beserta sekutunya, yang manakala Quraisy mencapai 1000 orang
dan di tengah kafilah itu terdapat 200 ekor kuda yang mereka giring di samping unta-unta mereka, dan disertai dengan para budak wanita yang memukul rebana dan bernyanyi diiringi cacian-cacian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Sementara di kubu kaum muslimin tidak diperkuat pasukan berkuda, kecuali hanya 2 ekor kuda dan 70 ekor unta yang mereka tunggangi secara bergantian. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat menuju Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu mengecek tentang orang-orang di dalam pasukannya. Yang dimaksud di sini supaya memastikan bahwa di dalam pasukan tersebut betul-betul diisi oleh orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang memang kuat fisiknya saja. Dan ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek, terdapat ada 2 orang yang masih di bawah umur dan usia mereka pun masih terlalu kecil. Lantas Rasulullah SAW pun menyuruh mereka kembali untuk pulang ke kota Madinah. Setelah Nabi SAW dan para sahabat keluar dari kota Madinah untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan, sampailah mereka di sebuah mata air di luar kota Madinah. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkemah dan kembali memeriksa pasukan kembali. Barangkali ada lagi dari pasukan kaum muslimin yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengikuti perjalanan ataupun menghadapi musuh yang terlibat pertempuran dengan mereka. Dan dasar itulah Bara bin Ajib dan Ibnu Umar dipulangkan karena usia mereka masih terlalu muda, dan mereka berdua keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sangat besar cinta mereka dan tekad mereka untuk ikut serta di dalam jihad tersebut. Dan tengah perjalanan itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat kembali mendapati 1 orang yang masih musyrik yang ingin bergabung dengan kaum muslimin. Mengetahui hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun lantas menolaknya seraya bersabda, "Pulanglah wahai saudaraku, karena aku tidak akan pernah meminta pertolongan kepada orang yang masih musyrik." Dan meskipun sudah disuruh pulang, lelaki itu pun malah terus-menerus memaksa supaya ikut disertakan dalam perang ini. Dan lantas Rasulullah SAW pun menawarkan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Dan laki-laki itu pun lantas bersahadat dan bergabung dengan kaum muslimin. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dalam perang Badar ini setiap 3 orang dari kami menunggangi 1 ekor unta, di antaranya Abu Lubabah, Ali, dan Rasulullah SAW bergantian menaiki seekor unta. Ketika giliran Rasulullah SAW untuk berjalan kaki, keduanya pun serentak berkata, "Wahai Rasulullah, kami akan menggantikanmu untuk berjalan kaki. Sudahlah, Anda di atas unta saja." Tetapi Rasulullah SAW pun menolaknya seraya bersabda, "Kalian tidaklah lebih kuat dariku, dan aku juga sangatlah lebih membutuhkan pahala dari kalian berdua." Dan seketika mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu, kami berdua pun menjadi malu dan lantas berkata, "Sudahlah wahai Rasul, Anda di atas unta saja, biar kami yang berjalan." Dan sementara itu di tempat lain Abu Sufyan menerima kabar bahwa Nabi SAW beserta para sahabat sedang dalam perjalanan dari kota Madinah untuk menghadang kafilah beserta barang dagangan miliknya. Dan oleh sebab itu Abu Sufyan pun segera mengubah arah perjalanannya ke arah pesisir pantai dan tidak melewati jalan yang semestinya dilewati. Pada waktu yang sama Abu Sufyan pun langsung mengutus Amr bin Damdam al-Ghifari untuk pulang secepat mungkin ke kota Mekah untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy guna menyelamatkan kafilah dan barang dagangannya mereka. Sementara itu
Abu Sofyan pun sangat berhati-hati dan waspada, dan ia pun langsung mencari informasi tentang kaum muslimin dan langsung menanyakan pergerakan mereka. Bahkan Abu Sofyan sendiri yang langsung mencari informasi-informasi tersebut. Dan Abu Sofyan datang langsung sendiri ke wilayah Badar dan bertanya kepada orang-orang di sekitar yang ada di sana. Dan Abu Sofyan pun mendapati orang yang di sekitar Badar, lantas ia bertanya. Kata Abu Sofyan, apakah kalian berjumpa dengan seseorang? Orang tersebut pun menjawab, tidak, kecuali hanya 2 orang saja. Dan Abu Sofyan pun bertanya lagi, tunjukkan di mana penderuman hewan tunggangan mereka. Dan lantas orang tersebut pun menunjukkannya, dan Abu Sofyan pun langsung mengecek ke lokasi yang di mana tadi ada kedua orang tersebut. Rupanya Abu Sofyan menemukan jejak hewan tunggangan mereka, yaitu salah satu kotoran hewan atau unta mereka. Lalu Abu Sofyan pun mengorek-ngorek kotoran unta tersebut, dan ternyata di dalam kotoran unta tersebut ada biji-bijian kurma. Dengan penemuannya itu Abu Sofyan pun lantas paham dan lantas berkata, demi Allah, ini adalah makanan hewan penduduk Yathrib atau Madinah. Dan Abu Sofyan bisa mengetahui pergerakan musuhnya, bahkan informasi mengenai adanya pasukan pengintai hanya melalui makanan hewan tunggangannya orang tersebut. Dengan cara memeriksa kotoran untanya, Abu Sofyan bisa mengetahui bahwa kedua orang laki-laki dari kota Madinah tersebut adalah bagian dari kaum muslimin atau dari pasukan kaum muslimin. Dan berarti kafilah dagangan Abu Sofyan niscaya sedang dalam bahaya. Oleh sebab itu, Abu Sofyan pun langsung segera mengutus Amru bin Damdam untuk cepat menemui dan meminta pertolongan kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah, serta mengubah jalur perjalanannya menuju tepian pantai. Dan Amru bin Damdam pun berangkat pulang ke kota Mekah dengan sangat cepat dan betul-betul memacu kudanya tanpa istirahat. Dan perjalanan pun yang harusnya ditempuh dengan waktu yang cukup lama menjadi sesingkat-singkatnya. Dan ketika kabar tentang kafilah dagang yang sedang terancam tersebut sangatlah mengejutkan kaum kafir Quraisy, dan serentak hal itu pun langsung membangkitkan amarah pembesar Quraisy. Mereka beranggapan itu sebuah penghinaan terhadap sebuah kehormatan serta mengancam perekonomian mereka. Dan jika tidak diatasi secepatnya, tentu hal itu dapat mengakibatkan jatuhnya kedudukan kaum Quraisy di kalangan kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Oleh sebab itu pula, karena berupaya keras untuk menghadapi persoalan ini dengan kekuatan perang, mereka semaksimal mungkin. Dan Amru bin Damdam pun sesampainya di kota Mekah menyampaikan berita kepada kaum Quraisy dengan sangat memprovokasi, sehingga mempengaruhi siapapun yang melihat atau mendengar ucapannya. Pasalnya, Amru bin Damdam menemui mereka dalam keadaan di mana dia telah mengubah hewan tunggangannya, seperti memotong hidung kudanya dan merobek-robek pakaiannya dari bagian depan hingga belakang. Dan sementara itu, ketika Abu Sofyan sudah merasa aman dengan keselamatan kafilahnya, pada saat tiba di Juhfah, lantas ia pun mengirim surat kepada para pembesar Quraisy dan mengabarkan tentang keselamatan diri dan kafilahnya, serta meminta orang-orang Quraisy untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi langkah perintah kembali ke Mekah yang dianjurkan Abu Sofyan ini justru menimbulkan kontroversi di kalangan para pembesar Quraisy. Sebagian besar dari mereka tetap bersikeras untuk maju ke Badar untuk memberi pelajaran kepada kaum muslimin. Imbasnya Bani Zahrah memisahkan diri, sementara Bani Adi memang sejak awal tidak ikut serta.
Sedangkan sebagian besar kekuatan kaum Quraisy beserta sekutu-sekutunya, mereka terus maju hingga sampailah mereka di daerah Badar. Dan sementara itu di tempat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar lolosnya kafilah dagang Abu Sufyan bersamaan dengan keinginan keras para pembesar kaum Quraisy untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kabar ini langsung disampaikan melalui wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera bermusyawarah dengan para sahabat mengenai persoalan tersebut. Adapun sebagian sahabat memperlihatkan ketidaksukaan mereka untuk berperang menghadapi kaum kafir Quraisy. Hal itu dikarenakan mereka memang tidak berniat dan tidak siap untuk berperang. Para sahabat ini berusaha meyakinkan Rasulullah SAW dengan pendapat mereka, dan Al-Quran pun telah menggambarkan keadaan mereka serta kondisi kelompok orang-orang beriman secara umum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau menuju kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya, agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau musyrik itu tidak menyukainya. Surah An-Anfal ayat ke-5 sampai ke-8. Dan di sisi yang lain, para pembesar kaum muhajirin sepakat mendukung gagasan untuk maju menghadapi musuh. Di antaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad, di antara orang yang memiliki sikap istimewa. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Miqdad berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk menunggu di sini, akan tetapi kami tidak akan berkata seperti itu. Akan tetapi kami akan berkata, pergilah dan kami akan ikut bersamamu." Dan perkataan itu pun membuat hati Rasulullah SAW sangat gembira. Setelah itu Rasulullah SAW kembali seraya bersabda, "Wahai hadirin, berikanlah pendapat kalian kepadaku." Dan sepertinya perkataan itu beliau tunjukkan kepada kaum Ansor, karena sebagian besar dari pasukan adalah mereka. Selain itu, baiat Aqobah kedua secara tersurat tidak mewajibkan mereka untuk melindungi Rasulullah SAW di luar kota Madinah. Namun demikian pula, salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, sang pembawa bendera kaum Ansor, dapat memahami maksud Nabi SAW itu, sehingga ia bangkit dan lantas berkata, "Demi Allah, sepertinya yang engkau maksudkan adalah kami, wahai Rasulullah." Dan Rasulullah SAW pun menjawab, "Benar." Dan Sa'ad pun kembali berkata, "Sesungguhnya kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu, dan kami telah bersaksi bahwa apa yang diturunkan kepadamu adalah benar. Maka dari itu kami atau berikan kepada kami janji kesetiaan untuk mendengar dan taat. Laksanakanlah keinginanmu, wahai Rasulullah,
demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sekiranya di hadapan kami adalah lautan, lalu engkau mencebur ke sana, niscaya kami pun akan mencebur bersamamu, dan tidak ada satu orang pun dari kami yang akan tinggal. Kami tidak keberatan untuk melawan musuh esok hari. Kami akan sabar dalam perang dan tegar ketika bertemu musuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang dapat menyejukkan pandanganmu. Maka berangkatlah dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika itu pun betapa gembiranya Rasulullah SAW mendengar perkataan Sa'ad bin Mu'adz tersebut. Dan perkataan itu pun sangat memotivasi Nabi SAW, dan kemudian beliau pun bersabda, "Pergilah dan bergembiralah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan dan menjanjikan kepadaku salah satu dari kedua kelompok ini demi Allah, seolah-olah sekarang aku sedang melihat kematian pada mereka." Dan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam peperangan itu menunjukkan pentingnya bermusyawarah dalam peperangan itu sendiri, karena peperangan akan menentukan nasib umat. Apakah nasib umat akan berada di tempat yang tinggi atau mulia, ataukah terpendam di bawah tanah atau hina. Setelah melihat ketaatan, keberanian dan persatuan para sahabat untuk berperang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengatur pasukannya. Beliau mempercayakan dan menyerahkan bendera berwarna putih kepada Mus'ab bin Umair. Beliau juga memberikan 2 bendera hitam masing-masing kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Ali bin Abi Thalib, serta mengangkat Qais bin Abi Sa'sa'ah sebagai komandan pasukan dari belakang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu an mencoba mendeteksi terlebih dahulu keadaan pasukan musyrikin. Ketika berpatroli di daerah tersebut, mereka berjumpa dengan seorang badui yang sudah tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepadanya perihal pasukan kaum Quraisy, tentang Muhammad dan para sahabatnya, serta semua informasi yang ia ketahui. Orang itu pun berkata, "Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian hingga kalian memberitahuku dari mana kalian berdua." Rasulullah SAW pun berkata, "Jika engkau memberitahu kami, maka kami akan memberitahumu." Orang itu pun berkata, "Atau itu dengan itu?" Rasulullah SAW berkata, "Ya." Lalu orang tua itu pun berkata, "Telah sampai kepadaku kabar bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan keluar pada hari ini dan ini. Jika orang yang memberitahuku jujur, berarti hari ini mereka telah sampai di tempat ini dan ini, yaitu tempat di mana Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin saat itu berada. Dan telah sampai kabar kepadaku bahwa pasukan Quraisy telah keluar pada hari ini dan ini. Jika orang yang memberitahuku jujur, berarti hari ini mereka telah sampai di tempat ini dan ini, yaitu tempat di mana pasukan Quraisy saat itu berada." Orang tua itu melanjutkan, "Aku sudah memberitahukan apa yang kalian inginkan. Sekarang giliranmu, beritahukan kepadaku dari mana kalian berdua." Rasulullah SAW menjawab, "Kami dari Ma atau air." Kemudian Nabi SAW pun bergegas dengan Abu Bakar pergi meninggalkan orang tua tersebut. Sementara orang tua itu masih saja bergumam dan kebingungan. Dan pada waktu sore harinya keluar Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah mengutus Ali bin Abu Thalib, Jubair bin Al-Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an
dalam satu regu ke tempat sumber air di daerah Badar untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy. Di tempat tersebut mereka memergoki dan langsung menghampiri dan menangkap dua orang yang bertugas mencari air untuk pasukan Quraisy. Lalu mereka membawa kedua orang tersebut ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung bertanya kepada kedua orang tersebut, "Beritahu kepadaku perihal pasukan Quraisy." Keduanya menjawab, "Mereka saat ini sudah berada di belakang bukit ini, tepatnya di sebuah tempat yang disebut Lembah Kuswa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lagi, "Berapa jumlah mereka?" Keduanya menjawab, "Banyak." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Berapa jumlah pasti mereka?" Keduanya menjawab, "Kami tidak tahu." Rasulullah bertanya lagi, "Berapa banyak unta yang mereka sembelih setiap harinya?" Keduanya menjawab, "Satu harinya 9 ekor dan hari lainnya 10 ekor. Rasulullah pun langsung paham dan mengerti dan lantas berkata kepada sahabat, "Jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya lagi kepada kedua orang tersebut, siapa saja pemuka Quraisy yang ada bersama mereka. Lalu keduanya menyebutkan nama Utbah dan Saibah, dan keduanya putra Robi'ah, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, serta beberapa orang pemuka Quraisy lainnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri para sahabatnya seraya bersabda, "Inilah kota Mekah yang telah melemparkan kepingan-kepingan hatinya kepada kalian." Di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah antusiasme beliau untuk mengetahui keadaan pasukan musuh dan berkukuh mencapai target dan tujuannya, karena hal itu dapat membantu beliau dalam menyusun strategi pertempuran yang tepat guna menghadapi musuh. Strategi yang beliau terapkan dalam perang Badar ini ialah menghimpun informasi semaksimal mungkin. Terkadang beliau melakukan pekerjaan itu sendiri dan terkadang dilakukan oleh orang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menerapkan prinsip dasar dalam berbagai peperangan beliau. Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin mengenai prinsip dasar ini. Untuk kisah perang Badar ini, sebelum dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman, saya mengkisahkan perang Badar ini. Mungkin nanti bisa dilanjutkan ke bagian part yang kedua, yang nanti insya Allah akan saya kisahkan. Untuk sementara ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.